Terima kasih Yesus, Roh Kudus yang bekerja saat ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sejak selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, pertama-tama tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesanggupan untuk saya terus ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa penyertaannya yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan saya. Saya yakin demikian juga yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih kepada pengurus wilayah yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya berdiri melayani penyampaian firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya jujur saya itu sangat duduk mendengar ya. Tetapi ya seperti yang dikatakan oleh pujian tadi, mana-mana Tuhan panggil ya. Kalau kita dipanggil pasti siap untuk melayani ya. Dan saya ya untuk komentar ya Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita setiap minggu kita melayani di depan jemaat itu ya saya bilang itu sudah biasa ya, karena kita memang seperti itu yang harus kita lakukan. Tetapi kalau pagi hari ini yang saya hadapi ini saya anggap semua para ahli, tapi bukan ahli Taurat ya Bapak Ibu saja. Karena kalau ahli Taurat itu gandengannya mesti orang Farisi ya. Dan ini kalau di dalam firman Tuhan kita tahu sendiri bahwa mereka itu selalu menentang ya, di mana Yesus ada melayani di situ pasti ada pertentangan. Tapi saya bersyukur yang ada di sini para ahli-ahli Alkitab semua. Amin. Sehingga tidak ada pemberontakan ya. Saya bersyukur mungkin justru mendukung di dalam doa ya, karena hamba Tuhan di desa melayani para ahli-ahli di sini ya, ada Bapak MD ya, para dosen ya, semua ya, untuk komentar saja nih ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya kita hamba Tuhan ya, yang kita sampaikan ya firman Tuhan harus kita sampaikan ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tidak panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya ingin memberi judul tema firman Tuhan hidup sebagai karya agung Allah, dan saya mengambilnya di dalam Efesus 2. Kita akan sama-sama baca ini. Alkitabnya mau lorot terus ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, dan tidak apa-apa kalau saya berikan. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalau tidak keberatan kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Baik, Efesus 2 ayat 10 kita baca pada hitungan yang ketiga bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih ya. Kerjaannya nomor di sini. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita
menyimak dari ayat yang kita baca bersama-sama tadi. Terima kasih ya Bapak Sekretaris Sekretariat, Tuhan memberkati. Sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf ya, kalau nanti cerpeannya jatuh, nanti saya bisa berantakan ya. Puji Tuhan. Sebab jujur saja Bapak Ibu Saudara, dalam setiap penyampaian firman Tuhan, saya itu harus belajar dan memang saya catat sedetil-detilnya. Jadi kalau andai kata terpean ini, catatan ini sampai jatuh atau kena angin, maka saya akan berantakan ya. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan dengan membaca ayat ini pasti sudah bisa menebak ke arah mana ya. Tapi baiklah ya, kita memiliki versi sendiri-sendiri ya. Dan saya akan sampaikan dengan hikmat yang saya dapat dari Tuhan ya, dalam firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita akan menyimak di sini bahwa hidup kita ini, firman Tuhan katakan, adalah buatan Allah. Firman Tuhan tadi katakan, karena kita ini buatan Allah. Dan di situ ada koma. Dan kalau saya belajar di sekolah Alkitab, saya teringat ada guru besar yang waktu itu diundang menyampaikan bahwa di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, setiap titik koma itu pasti ada maksud dan tujuannya dan artinya. Nah, demikian kalau kita melihat di sini dalam ayat yang kita baca, karena kita ini buatan Allah, koma. Dan seterusnya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kemudian koma lagi ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Titik. Dan kemudian yang kalimat terakhir dikatakan ia mau, perhatikan, ia mau koma supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini kalimat per kalimat ini mengandung arti dan makna yang menurut saya dan hikmat yang saya dapat ketika saya belajar ini ada arti yang panjang. Kalau dijabarkan mungkin satu buku bisa jadi ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi hari ini saya secara simpel saja menurut hikmat yang saya dapat ya, itu kita perhatikan di sini bahwa hidup kita ini, firman Tuhan katakan sekali lagi, buatan Allah. Nah artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu menciptakan kita, buatan Allah ya. Artinya bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai mahakaryanya sendiri. Jadi ini bukan produk massal, bukan produk biasa, tetapi di sini dikatakan buatan Allah itu Allah menciptakan kita sebagai mahakarya Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat flashback sebentar ya, di dalam kitab Kejadian, di situ kejadian pertama itu ada minggu penciptaan ya Bapak Ibu Saudara. Ada 7 hari Allah menciptakan. Tetapi pagi hari ini saya akan membawa kita semua untuk fokus di mana cara Allah itu menciptakan manusia itu ternyata berbeda dengan ketika Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain. Coba perhatikan ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam kitab Kejadian. Ini berbicara tentang buatan Allah, penciptaan ya. Kalau kita perhatikan cara Allah menciptakan manusia itu ternyata berbeda dengan menciptakan ciptaan yang lain. Dari hari pertama, kalau saya membaca, hari pertama sampai hari yang kelima itu ketika
misalkan air dari air ya. Jadi maka jadilah itu. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menciptakan ciptaan yang lain sebelum menciptakan manusia, itu caranya berfirmanlah Allah. Maka jadilah dengan berfirmanlah. Tetapi mari kita lihat cara Allah ketika menciptakan manusia itu sebagai dari awal saya katakan berbeda. Berbeda dengan ketika dia menciptakan dari ayat 1 sampai 5. Dan pada waktu saya masih belajar sekolah, belajar Alkitab di satu sekolah, itu guru sempat menyampaikan kenapa manusia itu diciptakan kok di hari yang ke-6. Tetapi hari pertama sampai ke-5 Tuhan itu menciptakan cakrawala, matahari, bulan, bintang, binatang di darat, binatang di air dan di udara. Kenapa? Dan manusia itu diciptakan belakangan. Karena Tuhan tetap memiliki rencana yang luar biasa bagi manusia. Semua yang dibutuhkan manusia itu diciptakan dulu Bapak Ibu Saudara. Baru manusia itu diciptakan yang hari kedua. Karena kalau manusia diciptakan dulu, pasti ini menurut pikiran saya, menurut pikiran manusia. Nah, kalau manusia diciptakan dulu, lalu yang terang, bulan, bintang, tanaman, ikan, karena manusia itu suka ikan, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ada yang suka sayur-sayuran. Tadi ketika saya duduk di belakang, karena bulan depan mohon maaf di sini ibadah wilayah di tempat kami ya di desa Ancol. Maka saya tanya sampai ibu, Bu, yang disukai hamba-hamba Tuhan wilayah Jember itu apa? Kebanyakan sayur Bu, masa sayur semangka saya begitu ya. Terus nah di sini Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini mempunyai apa itu ya? Ada yang suka ikan, suka sayur. Nah, itu sebabnya apa ini secara kebetulan ya. Kalau saya merenungkan rasanya enggak juga ya. Tuhan menciptakan semua yang diperlukan manusia. Amin. Jadi kita hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan ya. Dan kita dipanggil, dipilih menjadi hamba-hamba Tuhan, orang kepercayaan Tuhan tentunya. Jangan khawatir ya. Semua sudah disediakan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu enggak perlu bimbang, enggak perlu takut, enggak perlu apa yang saya katakan ya. Gimana ya saya memelihara anak saya, menuntaskan anak-anak saya? Enggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Buktinya kalau sampai hari ini saya boleh melihat bahwa keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan, anak-anaknya sukses semua. Ya, ada yang sudah bekerja di luar negeri atau dimanapun, ini berarti pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi hamba-hamba Tuhan ya. Baik, kita akan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa cara Allah menciptakan manusia, saya katakan tadi dalam firman itu berbeda. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikatakan manusia kita ini adalah buatan Allah. Ya. Kita melihat ketika Allah sudah menciptakan semuanya, maka dikatakan bahwa semuanya itu baik adanya. Dan ketika Tuhan akan menciptakan manusia, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26 dari kitab Kejadian 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita ya. Ini saya nggak berbicara ke situ ya, saya nggak menyampaikan ke situ, tapi mungkin kalau ini dibahas tentang kita ini, bolehlah garis besarnya ini berbicara tentang Trinitas, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus gitu ya. Tapi mungkin belum terbuka semua. Mungkin dalam perjanjian baru ada pribadi Yesus ya.
Dan di sini itu sebabnya Allah katakan kita, berarti Allah tidak berbicara tentang Trinitas begitu ya. Dan kita tidak bahas itu, mungkin ada ibu-ibu dosen, para ahli-ahli teologi yang nanti satu saat menyampaikan tentang materi ini ya. Saya rindu sekali karena bagus sekali kalau dibahas tentang kita ini. Tapi kita akan melihat tentang cara Allah menciptakan manusia itu dikatakan menurut gambar ya. Jadi Allah itu memiliki pola ya. Allah itu mendesain manusia sedemikian rupa. Dikatakan bahwa manusia itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan sebagainya di situ ya. Menurut gambar dan rupa kita katanya begitu. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, saya katakan bahwa manusia itu diciptakan unik sekali. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, saya mencatatnya, mudah-mudahan tidak keliru. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, setelah Allah mengatakan ya manusia kita ciptakan menurut gambar kita. Berarti kan Allah mendesain, Allah membuat pola gitu ya. Kalau yang saya coba untuk mengerti dengan pertolongan Tuhan, Allah membuat manusia itu tidak dengan firman, kalau tadi yang lainnya berfirmanlah ini maka jadilah. Tetapi di sini Allah mendesain, Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, mungkin pertama ketika Allah itu menciptakan manusia itu mungkin masih seperti bikin patung begitu ya, patung atau entah itu ditaruh di bawah atau ditaruh di mana di dalam firman Tuhan nggak dijelaskan. Tapi yang jelas Allah itu bekerja, Allah itu berkarya, Allah itu berbuat untuk manusia. Jadi Allah itu membuat manusia, mungkin kakinya atau hidungnya pesek seperti saya ya, kemudian telinga atau matanya. Jadi dia buat terlebih dahulu dari debu tanah. Nah Bapak Ibu Saudara, teman saya di sekolah Alkitab itu pernah sedikit entah itu bercanda atau beneran. Itu begini. Memang enggak secara kebetulan Allah ini menciptakan manusia dari debu tanah. Buktinya katanya begitu. Saya tanya, apa buktinya? Yang kamu tahu sekarang. Ayo wes kamu mandi sehari berapa kali? Pasti akan ketemu daging. Bahasa Inggrisnya bolong. Daging ya, setiap mandi berapa kali pun pasti gosok-gosok, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ada yang langsung mandi terus haluan? Nggak ada ya, pasti bersih diri. Nah, terus saya mikir, masuk akal. Entah itu bercanda, entah itu beneran ya. Tapi saya tangkap betul juga ya. Berarti memang betul Allah menciptakan dari manusia itu dari debu tanah. Ini buktinya manusia itu penuh bolot. Ya Bapak Ibu Saudara, mandi berapa kali pun pasti ketemu yang namanya bolot itu ya, daging gitu ya. Nah, nggak usah fokus ke situ ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita lihat cara Allah menciptakan itu ya. Berbeda dengan menciptakan yang lain. Dia berbuat, dia melakukan, dan setelah itu jadi mungkin seperti patung itu atau entah ditaruh di mana. Kemudian diteruskan di sini. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika sudah jadi, masih belum bergerak. Masih mungkin dia dulu sedikit nita ini kemajuan ini tak kali.
sitok kemancuman elek gak ketok manis kayak mancu-mancu. Mungkin seperti itu. Ini intermezzo saja ya Bapak Ibu Saudara. Ini jam-jam rawan soalnya ya. Jadi mungkin Allah itu masih kelinipi ya, masih kakinya kayak kok Jawa sisi gitu, gak cocok ya. Dibuka lagi. Jadi Allah itu tangannya itu berbuat Bapak Ibu Saudara, berkarya. Biasa ya manusia itu bagi Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Walaupun seperti apa keadaan saya, tapi saya bersyukur Tuhan membuat kita manusia itu dengan tangannya, bukan bagaimana jadilah, tidak, tetapi dan yang terakhir dia hembuskan nafasnya di lubang hidung manusia, maka barulah manusia itu apa Bapak Ibu Saudara, makhluk yang hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, nafas Allah dihembuskan di hidup manusia. Begitu dekatnya Allah dengan pribadi manusia. Betapa berharganya manusia itu di mata Tuhan. Sehingga ketika dia menciptakan kita, tidak dengan biasa-biasa saja, tetapi dia bergerak tangannya, dia berkarya, dia melakukan sesuatu untuk manusia itu, sampai nafasnya itu diberikan kepada manusia. Dan saat itu maka hiduplah manusia. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang betapa dekatnya Tuhan itu dengan manusia. Betapa berharganya manusia itu di mata Tuhan. Ada hubungan khusus antara manusia itu dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dengan nafas Allah itu maka barulah manusia hidup. Ini berarti bahwa sumber kehidupan kita manusia itu hanya ada di dalam nafas Allah. Keunikan manusia sebagai makhluk yang hidup yang memiliki roh Allah. Jadi dihembuskan nafasnya. Jadi di sini kita harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita ini, yang diciptakan dengan tidak main-main, tapi Allah mendesain begitu rupa. Allah melakukan, Allah berbuat, Allah berkarya dengan tangannya sendiri. Allah itu melakukan manusia, dan lebih jauh dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, hidup manusia maksudnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, manusia itu sekali lagi tidak diciptakan seperti makhluk yang lain, berbeda sekali ya. Tuhan secara khusus membentuk manusia itu dikatakan tadi dari debu, tanah, memberikan nafas hidup, roh ya, dan secara langsung dia sendiri. Kalau memberikan nafas ke dalam lubang hidung berarti kan harus dekat ya Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin Allah di sini manusia gak seperti itu. Tapi dia harus betul-betul mendekat. Dia harus betul-betul memberikan sentuhan secara khusus kepada manusia, sehingga pada saat itulah manusia hidup. Allah memberikan nafas, memberikan rohnya. Jadi Allah itu menciptakan hubungan langsung antara manusia dengan dia, dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat dekat sekali. Itu sebabnya Mazmur mengatakan di dalam Mazmur 62 kalau nggak salah ayat 2, hanya dekat Allah. Dia selalu katakan hanya dekat Allah aku tenang. Dan memang dia merasakan ketika hidup dengan Allah itu mengalami ketenangan yang luar biasa. Dan pemazmur mengatakan bahwa Allah itu luar biasa, ya. Selalu
memperhatikan, selalu peduli kepada manusia. Dan sekali lagi manusia itu maha karya Allah. Ini berarti bahwa hidup kita ini memiliki nilai dan tujuan ilahi, di mana Allah mengutus kita untuk mencerminkan Dia melalui kasih dan kebaikannya, serta menjadi bagian dari rancangannya yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Manusia itu sekali lagi bukan produk biasa, bukan produk massal, ya, bukan biasa-biasa saja di dalam penciptaannya. Dan kita melihat bahwa sekali lagi manusia itu, kita semua memiliki nilai yang tinggi di mata Allah. Dia menciptakan kita dengan jiwa, dengan pikirannya. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar, dan itu berarti dengan jiwanya, dengan pikirannya, tidak sembarangan ya. Jadi Allah itu begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia. Nah, kita diciptakan untuk tujuan mulia, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam ayat mas kita tadi, bahwa karena kita ini buatan Allah, kita tahu bahwa minggu penciptaan itu kita semua sudah belajar dan sudah sama-sama tahu ya. Dan kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ternyata apa yang harus kita lakukan itu sudah dipersiapkan sebelumnya, sebelum manusia dijadikan. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan di sini bahwa buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah, maka di sini manusia itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita kan tahu Bapak Ibu Saudara bahwa manusia pertama itu sudah jatuh di dalam dosa. Ketika dosa itu sudah masuk di dalam kehidupan manusia pertama, maka dia sudah tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Betapa sengsaranya dosa itu memisahkan manusia itu dengan kasih Allah. Di dalam Yesaya ya, kalau nggak salah itu ada di situ bahwa dosa itu membuat manusia itu terpisah dengan Allah. Sebab itu jangan sekali-kali kita yang sudah diberikan kehidupan yang baru ini sebagai hamba Tuhan, kita menyentuh apa yang namanya dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada jemaat di tempat saya melayani. Dia bertanya sama saya, Tante, kok iblis itu diizinkan untuk mengganggu manusia ya waktu penciptaan manusia itu? Ya, saya bilang kita nggak boleh menyalahkan iblis, karena iblis itu ya seperti itu pekerjaannya, selalu mengganggu manusia, sehingga selalu mengganggu kita supaya kita nggak taat lagi sama Tuhan. Jadi jangan lupa aja iblis itu orang asem. Kadang-kadang marah sama iblis, saya bilang jangan iblis, sing disalahkan itu kita. Kenapa kok memberi kesempatan sama iblis? Itu tergantung kita, saya bilang begitu. Jadi itu sudah biasa, bahkan mencobai tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, Ayub, terus siapa lagi banyak ya. Bahkan ditanya, dari mana kamu iblis? Ya, saya sedang berjalan-jalan ya, mencari orang yang bisa diajak berteman, mungkin begitu ya. Dan Tuhan selalu katakan, kamu boleh mencobai mereka semua, tapi jangan menyentuh jiwanya. Jiwa itu yang punya aku. Tuhan bilang begitu. Dan betul Bapak Ibu Saudara, memang tidak perlu menyalahkan iblis, tetapi yang perlu kita salahkan ya, kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri ya. Tapi kalau ada dosa, itu kan karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang dilakukan ya.
Nah ini di luar sana banyak, kalau di sini nggak ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus tetap waspada ya Bapak Ibu Saudara. Justru iblis itu selalu berdekatan dengan orang-orang pilihan Tuhan. Dia akan mencoba, dia akan mengganggu kita supaya kita jatuh dan kita sudah nggak layak lagi. Tapi kita melihat di sini di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa untuk melakukan pekerjaan baik itu maka diciptakan di dalam Kristus. Manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, dan begitu di dalam perjanjian baru maka manusia itu diciptakan kembali menjadi baru dengan peristiwa penebusan, dengan peristiwa salib itu memulihkan manusia supaya apa? Supaya manusia itu bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa harus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian ini, keselamatan itu diberikan kepada kita manusia supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Karena ada orang yang mengatakan aku berbuat baik supaya aku selamat. Ya kalau dipikir betul juga ya, supaya bisa selamat berbuat baik. Tetapi di dalam firman Tuhan itu ternyata bahwa bisa melakukan perbuatan baik itu karena kita diselamatkan dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada keselamatan, tidak ada peristiwa penebusan, tidak ada peristiwa salib itu, maka apalah jadinya manusia? Tidak beroleh satu kehidupan yang baru. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita semua ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, dan yang sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi ketika kita sudah menjadi manusia baru, maka disitulah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disediakan Allah sebelum manusia itu dijadikan. Sebab orang di luar sana mengatakan cek selamat berbuat baik kan begitu. Kualik Bapak Ibu Saudara, kebalik. Keselamatan itu didapat baru memang mengatakan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Manusia baru itu harus dijadikan dengan peristiwa penebusan Yesus. Ya, artinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus ya, jadi kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa bukan? Tuhan menciptakan kita bukan dengan tidak ada tujuan, tetapi Tuhan menciptakan manusia itu memiliki tujuan yang mulia. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, memang katakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah tujuan yang sudah ditetapkan Allah, sehingga hidup kita itu memiliki misi dan arah yang jelas. Nah, hidup bukan hanya untuk diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah diciptakan menjadi satu ciptaan yang baru, sudah bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita ini harus melakukan yang Tuhan mau, untuk melayani dan melakukan kebaikan yang sesuai dengan kehendaknya. Sebab di dalam kalimat terakhir, di dalam ayat mas kita di situ dikatakan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau. Inilah kehendak Tuhan. Ia mau. Apa yang Dia mau itulah yang kita harus lakukan. Kita harus
yaitu melayani Dia, karena Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau orang hidup selalu ada di dalam Kristus sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita bisa lemah, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena memang pengalaman pribadi saya. Ketika saya sudah kehilangan kekasih yang saya cintai, Bapak Ibu Saudara, Maret 2015 ya. Waktu almarhum dipanggil Tuhan, saya nggak keluar air mata, Bapak Ibu Saudara. Anehnya di situ. Tetapi begitu sudah lewat 1 hari, saya di dalam kamar itu lemah, lesu, tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya menjaga, kalau saya menangis, saya menjaga perasaan anak-anak saya. Mereka masih membutuhkan. Dan anak-anak saya yang luar biasa ya, menangis terus tidak ada hentinya. Saya harus kuat, saya harus tunjukkan bahwa saya tidak terbawa arus mereka menangis ya. Murah Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada hari yang pertama saya mulai doa, Bapak Ibu Saudara, karena memang ada ganjalan di dalam hati saya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, bulan Maret saya ditinggal, bulan Oktober terjadi sesuatu yang di luar pemikiran saya. Tapi Tuhan itu tetap memiliki rencana yang luar biasa bagi hidup saya. Saya sempat meletakkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya di depan jemaat waktu itu. Saya legowo. Tapi suara terbanyak jemaat mengatakan tidak bisa legowo begitu tante. Kita harus berjuang. Kita nggak mau ya bahwa perjuangannya almarhum itu hanya seperti itu saja, hanya dibuat main-main ya. Dan saya tidak detail ya, karena memang ini sudah berlalu dan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, orang yang menentang saya ditunjuk-tunjuk di depan jemaat, Tuhan sudah panggil dahulu, Bapak Ibu Saudara. Lewat perjalanan yang begitu panjang, saya berkumpul seolah-olah saya mau meletakkan Tuhan sudah. Karena kalau sendiri itu memang ya biasanya saya menggantungkan sama almarhum ya, apa-apa kok cari dhewe gitu ya. Jadi saya betul hemat tenaga gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika sudah kehilangan yang namanya belahan jiwa ya, kita satu, separuh nggak ada, bayangkan Bapak Ibu hilang separuh. Mungkin yang mengalami hal ini bisa setuju dengan apa yang saya sampaikan itu. Maka tidak berdaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya sudah ada di titik yang paling rendah, saya sudah nggak tahan. Pertama yang membuat saya mendapat support adalah suara terbanyak ya, jiwa-jiwa menginginkan saya untuk tidak legowo. Jangan legowo. Bahkan ada satu bapak dia berdiri, dia dengan cucukkan air mata mengatakan tidak boleh seperti itu. Ayo kita berjuang tante. Kalau dari awal kami sama tante sama om, maka kita harus terus. Dan saya seperti kena tampar waktu itu. Mungkin waktu itu Tuhan berbicara secara pribadi. Kamu kok mau enaknya saja? Bukankah mengikut aku harus pikul salib? Itu terus Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa menyerahkan diri saya kepada Tuhan, maka itu peperangan ya. Kok kamu mau enak saja? Kamu mau cari zona nyaman? Maksudnya saya mau ya mencari zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Biar nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saya mau melarikan diri begitu loh. Cari zona nyaman, mau menghindari masalah, dan itu Tuhan tidak mau.
tidak menentang saya, bukan hamba Tuhan, tapi ya agama Kristen. Itu ya saya mau bicara secara gamblang juga nggak enak, tapi dia dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu dia yang mobil saya, kamu tidak layak jadi kembali di sini, kamu itu seperti ini, kesalahan untuk ini Tuhan. Tapi saya sudah dimotivasi sama jemaat. Tante ini sudah masuk berita ini, tante harus diam, tante jangan menjawab, nanti kami yang akan berbicara, katanya begitu. Dan saya patuh Bapak Ibu Saudara. Saya duduk diam dan jemaat di belakang memberikan dukungan. Tante tenang, tante diam, tante nggak usah jawab. Biar dia berdiri, dia begini. Yes. Dan saya hidup di dalam doa Bapak Ibu Saudara untuk hal satu ini. Karena menjelang akhir hidup si orang ini, dia justru hidup berdampingan dengan kita. Dan terjadilah waktu itu karena mereka hanya minta tempat ya entah ya ada sebenarnya sampai sekarang saya laminating, saya simpan Bapak Ibu Saudara permintaan berapa poin yang begitu banyak itu saya laminating, saya simpan ya. Yang minta inilah, minta transferan lewat bendahara, minta disediakan kunci ganda, minta disediakan tempat di pastori ya. Tapi itu semua ditolak sama jemaatnya. Dan salah satu ini yang akhirnya bentuk pastori di belakang itu disengket. Jemaat sepakat untuk sengket aja, tante bisa pakai yang depan gereja. Akhirnya kita kasih, kita pasangkan token, kita pasangkan santu, pokok kita buat baik karena memang bangunan itu sama almarhum sudah diperbaiki seperti itu bagusnya ya Bapak. Menurut saya dikasih dan 3 tahun dia berdampingan dengan, jadi ditempati orang itu tadi yang begini-begini itu berdiam di situ, saya di depan di gereja dan pastori ada beberapa kamar yang saya pakai sama anak yang lebih luas kita kasihkan dia. Terus 3 tahun berdampingan sama saya, dia tinggal di rumah yang situ Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak hal yang harus saya menahan, penguasaan diri ya. Listrik dia pakai seenaknya, saya ditegur, ya kan kok bendahara mengatakan kok listriknya makin banyak ya, biasanya kepala 3, sekarang kepala 7. Nggak tahu ya, mungkin ya namanya masih satu saluran ya, tapi mungkin dia memang pekerjaannya dia itu suka ke situ. Dulu juga ketika masih ada mertua masih hidup, dia suka menyalurkan listrik ke orang-orang di belakang. Nanti setornya sama dia karena dia nggak kerja. Jadi listrik dari pastor dari dia salurkan ke orang-orang yang di belakang. Tiap bulannya orang-orang ini bayar sama dia. Nah ini memang dari awal yang dan saya sudah tahu. Saya juga tahu pasti ini pekerjaan. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, saya hanya berdoa Tuhan beri kekuatan sama kami. Soalnya saya sempat juga mau gulung tikar Bapak Ibu Saudara karena saya nggak kuat ya. Karena saya sendiri yang tidak kuat, saya hampir aja lemah dan tetapi anak-anak mendukung saya. Mama bertahan, mama kuat. Akhirnya saya kuat. Jemaat juga mendukung. Dan apa jadi Bapak Ibu Saudara? Akhir hidupnya disengsarakan dengan sakit penyakit yang tidak kunjung habis dan tidak kunjung sembuh. Terakhir, anehnya Bapak Ibu Saudara, meninggalnya itu pas tepat di hari ulang tahun saya. Benar ini Bapak Ibu Saudara, pas hari ulang tahun saya. Padahal sebelum hari itu dia dokter sudah angkat tangan, bawa pulang, sudah angkat tangan dokter. Bahkan keluarga sudah katakan waktu itu tidak lama-lama. Tetapi dalam kondisi seperti itu belum menghembuskan. Tetapi ketika tanggal ulang tahun saya, maaf ya Bapak Ibu Saudara, jam 2
saya ditelepon sama keluarga, kamu bisa ke belakang nggak? Waduh, ngapain? Saya bilang, meninggal. Oh ya enggak, lucu kalau saya ke situ sendiri, kita harus bareng-bareng. Akhirnya siang hari pagi kami ke belakang dan memang Bapak Ibu Saudara di situ nggak karuan ya Bapak Ibu, rumahnya sudah pada rusak dan sudah nggak usah dibahas. Tapi di sini saya boleh melihat bahwa Tuhan itu memberi jawaban tidak pada saat kita memang ada di dalam tekanan yang begitu dahsyat. Tuhan punya waktu ternyata untuk menjawab semuanya. Dan pada saat itu anehnya Bapak Ibu Saudara, saya dituju sama keluarga mereka untuk menjadi juru bicara, untuk berbicara sama istrinya. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu. Dan di sini saya hanya ingin mengambil satu hal yang sangat berharga buat saya, bahwa walaupun pergumulan belum terjawab pada saat itu, aku tetap percaya. Seperti iman yang dewasa, sadarnya Abednego, ya. Ketika dia mau dimasukkan di dapur api, dia katakan, walaupun hari ini Tuhan belum menolong aku tetap percaya. Nah, ini iman yang dewasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya sempat imani hal itu, saya belajar. Dan Tuhan punya waktu yang tepat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini saya boleh merasa bahwa Tuhan itu betul-betul menciptakan kita, kalau kita hamba-hamba Tuhan, bukan sekedar menciptakan, tapi ada tujuan yang mulia supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya manusia itu melakukan pekerjaan baik. Jadi memang kita sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah dipanggil dulu ya, kita dipanggil. Dan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Hingga saat ini kita semua yang ada masih ada di dalam kehendak Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, ini bukan karena kita mampu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita punya segalanya. Tetapi satu hal, ini memang sudah masuk di dalam rencana Tuhan. Manusia diciptakan itu unik dan manusia itu begitu dekat dengan Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir di dalam segala perkara Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Asal satu hal, kita selalu ada di dalam Dia dan kita berdiam di dalam Dia. Jadi jelas bahwa melalui penebusan Kristus kita telah dipulihkan, diubahkan sehingga kita dapat fokus pada tujuan melayani Tuhan. Jadi kita lebih fokus, hidup kita ini hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Karena memang kita diciptakan untuk tujuan yang ilahi, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Itu yang Ia mau, supaya kita melakukan perbuatan baik ya Bapak Ibu Saudara. Nah, manusia yang sudah rusak oleh dosa dapat diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru, yang indah. Ya. Dan oleh Allah sendiri kita diciptakan sedemikian rupa, begitu indahnya, begitu luar biasanya kita. Allah mengubahnya menjadi sebuah mahakarya yang paling indah Bapak Ibu Saudara, berharga. Kita diciptakan ulang dalam Kristus Yesus ya. Dosa sudah gak berlaku lagi. Kita dijadikan manusia baru lewat peristiwa salib itu, menjadi ciptaan yang baru. Dari dalam 2 Korintus dikatakan kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkannya. Jadi apa yang ada pada kita, ya, pekerjaan Tuhan, pelayanan yang sampai saat ini masih dipercayakan oleh Tuhan, itu ternyata sudah dipersiapkan
oleh Tuhan. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, betapa disayangnya kita sama Tuhan dan kita ini milik kepunyaan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 21 di sana katakan, umat yang kubentuk memasyurkan namaku. Ya, dia mau supaya manusia kita yang sudah dibentuk menjadi manusia yang baru, yang makin indah ini, hanya untuk memuliakan namanya, memasyurkan namanya. Bukan memasyurkan nama kita, tetapi memasyurkan nama Tuhan, pencipta kita. Ya, inilah tujuan ilahi Tuhan, ya, untuk tujuan mulia. Ya. Jadi dan keselamatan adalah anugerah yang hanya bisa diberikan oleh Allah, bukan oleh usaha kita. Nah, untuk tujuan mulia yang Dia rencanakan, kita diselamatkan dahulu, baru kita berbuat hal-hal yang baik, baru kita bisa melayani. Kalau kita ketika kita belum bertobat ya Bapak Ibu Saudara, terus kita bertobat, pasti setelah itu ada sesuatu di dalam diri kita ya. Kita sudah diperbaharui oleh Tuhan dan kita ingin hidupku hanya untuk Tuhan, kan begitu ya. Ketika saya pribadi ditangkap oleh Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan. Sebenarnya tantangan untuk menjadi hamba Tuhan itu cukup berat, karena orang tua saya tidak menginginkan hal ini. Bahkan saya sempat dikatakan, kamu loh mau jadi hamba Tuhan, apa yang akan kamu makan? Kan bapak saya ini tahu persis, kalau ibu saya mendukung 100%, tetapi bapak saya ini kan orang bisnis, orang kerja. Jadi dia tahu tanpa kerja itu nggak dapat duit. Dan saya hanya diam karena dia bapak saya. Dia katakan, kamu harus kuliah dulu. Kuliah sampai selesai, terus kamu kerja. Setelah kerja terserah kamu mau melayani Tuhan, itu biaya kamu sendiri. Dan itu benar. Ketika saya sudah diizinkan melayani Tuhan, bapak saya nggak kasih uang sepeser pun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hamba Tuhan yang menampung saya dan mengerti saya, dan dialah yang membimbing saya. Padahal dia belum full timer, tapi dia sudah melayani di satu persekutuan dan saya ada di situ. Dan sekarang sudah almarhum ya Bapak Adi Palino, itulah Bapak rohani saya. Ketika saya kuliah di Malang, beliau yang membimbing saya, Bapak Ibu Saudara. Padahal beliau belum sekolah Alkitab, baru memimpin sebuah persekutuan pemuda remaja, dan saya masuk di situ. Beliau membimbing saya karena saya sharing, oh saya itu sebenarnya di sekolah Alkitab komunis SMA, tapi bapak saya tidak kasih. Saya harus kuliah dan saya ikuti kemauan bapak saya, dan saya kuliah di sekolah tinggi ilmu administrasi di Malang. Saya hanya 3 tahun, dan setelah itu panggilan Tuhan itu mengikuti. Sementara saya kuliah, saya sambil kerja karena bapak saya nggak kasih uang, hanya uang gedung dan segalanya saya cari sendiri. Saya kerja di mana saya bisa kerja, saya kerja Bapak Ibu Saudara ya, cari uang, cari ya untuk uang saku saya. Dan sampai pada akhirnya begitu saya letakkan semua, saya menyerah sama Tuhan, saya sekolah, dan Bapak Gembala saya katakan, kamu nggak usah pusing cari sponsor, kita nanti yang akan sponsor kamu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu langsung saya selesaikan semua, saya pamit sama dosen pembimbing saya. Kebetulan anak Tuhan, dia katakan, kamu mau jadi pendeta? Iya Pak, doakan saya. Ya gak apa-apa, nanti setelah kamu selesai sekolah Alkitab, kamu boleh lanjutkan. Kalau dulu kan istilahnya terminal dulu, tahun ketiga ya. Jadi saya letakkan kuliah saya dan saya masuk di sekolah Alkitab. Bapak Ibu Saudara, Tuhan luar biasa membiayai saya tanpa dari orang tua sepeser pun. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu membuat saya makin mengerti bahwa memang betul kita manusia ini diciptakan begitu luar biasa. Kita diciptakan sebagai mahakarya Allah sendiri. Sentuhan tangan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jangan main-main dengan hidup kita. Kita harus bertanggung jawab penuh hidup kita ini. Mari kita mau pakai untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh ya. Hanya
ini yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur atas hidup kita ini. Kita bertanggung jawab sebab hidup kita ini adalah nafas Allah. Dan kita melakukan yang Dia mau, yaitu hidup senantiasa di dalam Dia, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Semangat, semakin memberikan hidup yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Adalah kalau mungkin ada beberapa yang masih mempunyai itu akunya ini ya, itu versinya masing-masing ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih hikmat sendiri-sendiri buat kita. Inilah firman Tuhan. Untuk mengakhiri, saya rindu kita semua menyanyikan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Kita nyanyi satu kali dan selanjutnya pelayanan ini saya berikan kepada yang bertugas. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima